Dinamika kehidupan modern membuat manusia merasa cepat lelah. Terutama anak muda yang acap kali merasa jenuh dengan rutinitas, tuntutan pekerjaan, dan tekanan atas standar sosial dari media digital. Waktu dan energi mereka pun seakan habis sebab mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Akibatnya banyak yang merasa cemas, mudah marah, dan kehilangan semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Akan tetapi, Islam sebagai agama yang paripurna, selalu hadir memberikan pedoman solusi dari setiap masalah. Dalam menghadapi ujian labilitas mental, dalam Islam terdapat metode untuk menemukan ketenangan, yakni ialah dengan uzlah. Cara ini seringkali digunakan oleh umat terdahulu untuk menemukan ketenangan, termasuk oleh para nabi dan orang-orang soleh, sebagaimana praktik uzlah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan bahkan Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad SAW juga secara langsung menjelaskan, orang yang gemar uzlah merupakan manusia terbaik, setara dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah menggunakan diri dan harta bendanya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, dari Abu Sa'id Al-Hudri, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi, lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Beliau menjawab, orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, serta orang yang berada di salah satu lembah atau uzlah, beribadah kepada Tuhannya dan menjauhkan manusia dari kejahatannya. Namun menimbang dari semua penjelasan, timbul pertanyaan, apa sebenarnya esensi uzlah? Apa manfaat uzlah di zaman modern ini? Dilansir dari NU Online, uzlah adalah pengasingan diri yang dilakukan secara sadar untuk menjaga hati dan fokus dari kesibukan dunia. Melalui uzlah, seseorang berusaha membatasi interaksi bersama orang lain yang tidak perlu, dengan tujuan agar pikirannya tenang. Dijelaskan oleh Jurjani. Uzlah adalah menjauh dari berinteraksi dengan manusia melalui menyendiri dan memisahkan diri. Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa uzlah merupakan upaya menjauh dari kesibukan duniawi dengan cara menepi dan memisahkan diri. Namun, uzlah bukan bentuk pengasingan, tetapi sarana pengendalian diri agar tidak terlalu larut dalam urusan sosial yang dapat mengganggu ketenangan. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, uzlah merupakan upaya mencari ketenangan dengan cara menarik diri dari pergaulan yang kurang baik. Imam Al-Ghazali memaparkan, uzlah memiliki banyak manfaat, baik dari sisi agama maupun dari sisi kehidupan dunia. Pertama, dalam aspek keagamaan uzlah memberi ruang bagi orang untuk memperbanyak ibadah, memperdalam ilmu, dan melakukan perenungan tanpa distraksi. Dengan menyendiri, orang lebih mudah menjaga diri dari dosa yang sering muncul dalam pergaulan. Selain itu, uzlah membantu seseorang terhindar dari pengaruh buruk lingkungan yang bisa menanamkan sifat dan kebiasaan yang tercela. Kedua, dari sisi duniawi uzlah membawa manfaat praktis. Dalam kesendirian, seseorang dapat lebih fokus menekuni profesi atau keterampilannya tanpa gangguan. Selain itu, ia juga terlindungi dari berbagai risiko sosial seperti godaan dunia yang berlebihan, ambisi terhadap manusia, dan keinginan untuk dipuji atau diakui. Uzlah dapat membantu menjaga kehormatan diri, menghindar dari konflik sosial, serta menenangkan pikiran dari kelelahan akibat pergaulan yang tidak sehat. Untuk lebih mudah mengingat, Imam Al-Ghazali merangkum manfaat uzlah ini dengan membaginya menjadi 6 poin penting, yakni 1. Dapat mengosongkan diri untuk beribadah, berfikir, dan bermunajat kepada Allah dengan tenang. 2. Menjauhkan diri dari berbagai maksiat yang sering menjadi kecenderungan manusia. 3. Membebaskan diri dari fitnah dan pertengkaran, sekaligus menjaga agama dan diri agar tidak terlibat di dalamnya. 4. Melindungi diri dari kejahatan dan keburukan manusia. 5. Memutus harapan manusia terhadap kita dan memutus ketergantungan kita terhadap manusia. 6. Menghindarkan diri dari pergaulan dengan orang-orang yang bodoh atau menyulitkan, agar tidak terbebani oleh kebodohan dan perilaku mereka. Cara praktis uzlah di zaman modern ini, dalam melakukan uzlah tidak perlu harus sama persis dengan cara umat atau para nabi terdahulu. Yakni dengan menyendiri di gua, naik gunung selama berbulan-bulan dan sebagainya. Akan tetapi, yang terpenting adalah melakukan detoksifikasi segala hal buruk dalam diri. Ada beberapa cara praktis untuk melakukan uzlah di zaman modern ini. Di antaranya, membatasi interaksi digital. Salah satu bentuk uzlah yang paling relevan saat ini adalah digital detox atau berpuasa dari media sosial. Sebab banyak orang merasa kehilangan ketenangan karena terus-menerus terpapar informasi, komentar, dan perbandingan hidup di dunia maya. Dengan mengurangi intensitas penggunaan gawai, terutama media sosial, seseorang dapat menata kembali pikirannya dan mengembalikan fokus kepada hal-hal yang lebih hakiki. Uzlah modern ini juga dapat kita lakukan dengan mengalokasikan waktu khusus untuk tenang dan mengintrospeksi. Dalam waktu itu, kita bisa memaksimalkannya juga dengan membaca Al-Quran, merenung,
menulis refleksi diri, atau berzikir. Dalam kehidupan modern, banyak interaksi yang hanya bersifat formalitas dan melelahkan secara emosional. Oleh sebab itu, memilih lingkungan pertemanan yang positif dan membatasi percakapan yang tidak bermanfaat termasuk bentuk uzlah hati. Uzlah menjadi cara sehat untuk menenangkan jiwa di zaman modern. Sebuah metode yang telah teruji oleh banyak orang hebat lintas masa. Mulai dari orang-orang soleh, hingga para nabi, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, uzlah layak diamalkan agar kesehatan mental, jasmani, dan rohani berada dalam standar kenormalan, sehingga tetap nyaman digunakan untuk beraktivitas dalam hal-hal positif dan beribadah kepada Allah. Wallahu alam.